Di video ini, kami akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Pembahasan ini digunakan sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran geografi yang diampu Ibu Atik Suprihatiningsih. Berikut ini pembahasan kami. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 13.487 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta terletak di antara dua benua dan dua samudra. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.910.931,32 km persegi dan luas perairannya 3.544.743,9 km persegi. Luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.455.675,22 km persegi. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut 12 mil laut, serta zona ekonomi eksklusif 200 mil laut searah penjuru mata angin. Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara sekitarnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah-daerah tersebut tentunya dapat diketahui dari letak suatu wilayah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu posisi daerah tersebut terhadap tempat atau daerah lain. Yang kedua, kehidupan penduduk yang ada di daerah tersebut. Dan yang ketiga, latar belakang sejarah dan pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut. Berdasarkan letaknya, Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu letak fisiografis dan letak sosiografis. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak fisiografis. Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Letak fisiografis ini meliputi yang pertama, letak astronomis, yang kedua, letak geografis, yang ketiga, letak geologis, yang keempat, letak geomorfologi, dan yang terakhir, letak maritim. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak astronomis. Letak astronomis yaitu letak suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, curah hujannya tinggi, dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Lahan-lahan pertanian sangat bergantung pada curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari, sehingga dapat memberikan kesuburan pada lahan pertanian dan mendukung sektor perekonomian di Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi.
Yang kedua, kita akan membahas tentang letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di muka bumi. Letak geografis disebut juga letak relatif. Disebut relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasi, misalnya gunung, sungai, lautan, benua, dan samudra. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, sedangkan samudra yang membatasi adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari kenyataan fisik dan sosial maupun ekonomi dan politik. Yang ketiga, kita akan membahas tentang letak geologis. Letak geologis ialah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan-batuan yang ada pada kulit bumi. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa aspek, yaitu dari aspek formasi geologinya, keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya. Indonesia terletak pada pertemuan dua pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Sering terjadi gempa bumi, terdapat bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Yang keempat, kita akan membahas tentang letak geomorfologi. Letak geomorfologi yaitu letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut atau dilihat dari bentuk permukaan bumi. Letak geomorfologi Indonesia sangat bervariatif. Perbedaan letak geomorfologi mempunyai pengaruh yang bermacam-macam. Misalnya, yang pertama, adanya perbedaan suhu berpengaruh terhadap jenis tanaman. Yang kedua, menentukan ada tidaknya mineral yang dikandung oleh batuan. Yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Dan yang keempat, perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, gedung-gedung, dan jalan raya. Yang kelima, kita akan membahas tentang letak maritim. Letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari keadaan laut di sekitarnya, yakni apakah tempat itu dekat atau jauh dari laut, dan apakah sebagian atau seluruhnya dilingkupi oleh laut. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia sangat baik, sebab wilayahnya yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 laut besar, yakni bagian timur berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, bagian selatan berhadapan dengan Samudra Indonesia, dan bagian utara berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Letak maritim tersebut membawa keuntungan untuk Indonesia, misalnya adanya usaha atau kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, serta pelabuhan di wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan, dan Indonesia mempunyai posisi penting dalam percaturan politik dunia. Selanjutnya, letak sosiografis. Letak sosiografis adalah letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang pertama, letak ekonomis Indonesia. Letak ekonomis adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Letak ekonomis Indonesia sangat baik, sebab terletak antara benua Asia dan benua Australia, ditambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan, misalnya Kuala Lumpur dan Singapura. Negara tetangga Indonesia ini membutuhkan hasil-hasil pertanian dan hasil pertambangan yang banyak dihasilkan di Indonesia. Kemungkinan Indonesia menjadi pusat pasar sehingga banyak industri yang menanamkan modal di Indonesia. Yang selanjutnya adalah letak sosiokultural Indonesia.
Letak sosiokultural adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosiogeografis kultural terletak di perempatan jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Secara sosiokultural, Indonesia mempunyai banyak persamaan umum dengan negara-negara tetangga. Misalnya, merupakan negara sedang berkembang, sedang menghadapi masalah ledakan penduduk, berlandaskan kehidupan beragama, bekas negara jajahan, dan sebagian besar penduduknya mempunyai persamaan ras. Melihat kondisi-kondisi sosial tersebut, tidak mengherankan apabila bangsa-bangsa di Asia, umumnya Asia Tenggara, berupaya memajukan masyarakat dan memperbaiki keadaan sosio-kulturalnya. Adanya kerjasama dan kotak sosial ini dapat dilihat dengan dibentuknya ASEAN, ASEAN Games, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya. Demikian dari kami, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Anda.